Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih ya udah meluangkan waktunya untuk rapat departemen kali ini. Di malam weekend kalian ini, thank you semuanya. Ya walaupun baru ada beberapa orang doang, ya nggak apa-apa, nanti ku record. Dan yang nggak bisa, bisa lihat rekordannya atau nanti ku share. Apa? Ku share rangkumannya. Oke, langsung aja. Jadi sebelum mulai, eh yang udah SSS siapa aja? Yang udah SSS di sini. Angkat tangan dong. Oke, Hanur udah. Siapa lagi yang udah? Hanur doang nih. Oke, gak apa-apa. Oke, Hanur. Ada yang mau kamu tanyain dulu nggak? Kan kemarin kamu udah SSS. Jadi mungkin ada yang mau kamu tanyain tentang BMC ini. Mungkin ada hal yang bingungin. Ini gimana, caranya gimana, atau eh, isinya gimana, kayak gitu. Nah, aku mau nanya Kak, ini Boleh. kita ngerancang BMC-nya tuh lewat worksheet itu, atau kita bikin apa sih namanya? Apa ya? Kayak notulensi sendiri gitu buat BMC-nya. Oke. Untuk BMC-nya sendiri bikinnya tuh sebenarnya ya lewat Canva atau aplikasi desain lah. Nah, di worksheet sendiri itu ya, nah, worksheet itu sendiri sebenarnya cuman alat bantu guys, nggak wajib gitu untuk kalian isi. Cuman kalau kalian bingung, kalian ambil panduannya dari sini. Jadi kan di sini ada bagian 0, bagian 1 gitu. Kalian dipandu gitu untuk ngisi soal-soal yang ada di worksheet gitu. Misal domain atau sektor apa yang sedang kalian eksplorasi gitu. Terus keresahan awalnya apa gitu, gejala-gejalanya gitu. Terus di sini kalian ada pertanyaan tentang panduan tentang melakukan five ways ini. Nah, gejala awal ini fenomena apa yang terlihat itu kan tadi tinggal ambil dari sini gitu. Terus setelah ini nanti keisi semua sampai ke kesimpulan, nah ini nanti lanjut lagi. Nah, masalahnya dengan kesimpulan akar fungsional ini tuh kadang kurang bisa menangkap eh, dimensi emosional dan sosial dari sebuah atau seorang pelanggan gitu. Ambillah contoh kemarin waktu di SSS-nya Nur, aku ambil ini contoh Fish It gitu. Fish It Roblox tahu kan ya Roblox. Roblox itu ada game ini Fish It, coba cari. Fish It Roblox. Nah, game inilah, game mancing lah, game mancing. Nah, ini tuh sebenarnya fungsi ikannya itu nggak ada, nggak ada sama sekali gitu, selain ya buat pamer gitu. Tapi orang ada yang beli gitu, ada yang mau dan willing untuk beli, untuk bayar, untuk mengeluarkan uang untuk beli ikan, ikan gambar lagi. Nah, itu kan sebenarnya kalau kalian cari secara fungsional itu kan agak ambigu ya karena ya nggak ada fungsinya gitu. Ikan-ikan itu, ikan gambar itu. Nah, oleh karena itu kita coba gali aspek apa namanya? Emosional atau sosial mereka. Oh, ternyata mungkin nanti kalian setelah melakukan leathering teknik ini kalian akan menemukan oh, ternyata mereka beli bukan untuk fungsinya tapi untuk merasa bahwa mereka itu eh, beruntung atau mereka punya barang-barang langka yang nggak semua orang punya sehingga mereka merasa spesial gitu. Nah, itu emosional atau bahkan sosial gitu untuk menunjukkan status sosial mereka. Contoh lagi kemarin ada pertanyaan ya dari SSS-nya kelompoknya Nur. Eh, di situ ada pertanyaan tentang Kak, kenapa eh, kita udah coba nyelesain masalah lingkungan kayak eh, eh, limbah sampah plastik yang berlebih itu kita olah, kita jadiin fashion, tapi kok gak laku ya? Nah, itu ada kesalahan di sudut pandang, guys. Jadi sudut pandang
maksudnya sudut pandang itu jadi dampaknya oke sih, emang berdampak untuk mengurangi sampah. Cuman bisnis itu intinya ada di customernya, bukan di isu sosialnya. Bisnis itu intinya ada di customernya. Kalau customernya ngerasa itu nggak berdampak, mau itu isu sosialnya ya berdampak, ya tetap nggak akan mau gitu orang. Ya mungkin mau, cuman ya yang align dengan apa namanya visi misi hidup mereka gitu, dengan value mereka. Nah itu juga alasan kenapa fashion nggak work, fashion barang bekas itu nggak work karena mungkin mereka melewatkan aspek emosional atau sosial ini, guys. Di mana orang beli fashion itu biasanya untuk terlihat eh, elok gitu di mata orang lain gitu. Nah, kalau pakai barang bekas, eh, apa yang bakalan mereka pikirin gitu tentang diri mereka. Padahal tujuan utamanya mereka apa namanya beli baju mungkin ya, fashion itu ya untuk ya sekasarnya untuk menarik perhatian gitu. Nah, kalau pakainya nah kalau kalian nyusunnya fashion dari limbah bekas ya, mereka nggak dapet gitu emotional benefit sama social benefitnya yang mereka cari gitu. Jadi makanya ini nanti Five Way sama Leidering Teknik ini bakalan digabung supaya produk yang kalian susun itu, produk yang kalian ingin ciptakan itu benar-benar tepat sasaran gitu. Maunya apa, mereka butuh apa, dan pengen terlihat seperti apa gitu. Nah itu. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain lagi. Jadi gini ya, apa namanya worksheet itu cuman alat bantu aja. Kayak di sini kan ada pertanyaan panduan, ada contoh pertanyaannya. Kan terus tinggal isi apa namanya jawabannya di sini. Terus nanti tinggal tinggal input-input aja. Misal kita ambil dari sini. Ketika, ketika situasi atau konteks ini kalian tinggal ambil dari bagian bagian dua tadi dari sini. Tuh. Yang mana dari sini yang udah difilter gitu, yang udah difilter sekalian tinggal masukin ke sini. Nih masukin ke sini motivasi atau hambatannya, terus supaya bisa apanya itu kalian masukin di sini. Nah, ini tuh tinggal ngambil dari jawaban yang sebelumnya gitu. Jadi kayak ini tuh ngalir semua guys, worksheet ini. Ini semua ngalir ya. Ini tinggal ambil dari bagian 3A, mana 3A kita lihat. 3A, oh dari sini nih jobs to be done, tinggal masukin ke sini. Terus pains atau daftar masalah. Nah, ini yang lulus di bagian 2 tadi kan filter itu. Nah, di sini yang lulus masuk ke sini. Nah, tadi. Nah, masuk ke sini gitu. Ya, jadi gitu. Jadi dan worksheet ini nggak wajib buat kalian isi. Cuman kalau kalian mau pakai boleh aja karena ini alat bantu gitu. Ya, ada lagi? Dia mau tanyain lagi. Ya, mungkin eh, ada yang bikin kalian bingung sejauh ini dengan BMC. Sebelum aku mulai masuk eh, bahas ulang ya tentang eh, building blocks-nya itu tiap komponen, tiap balok-balok yang ada di BMC dan cara ngisinya gimana gitu. Apakah ada? Kalau nggak ada, sorry. Kalau belum ada, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Kita akan lanjut ke building blocks-nya. Jadi kalau di mana ini? Kalau di apa namanya? Di SS kemarin itu kita mungkin di PPTku juga kelihatan gitu. Kalau aku fokusnya itu menyelesaikan atau mengeksplorasi masalah ketimbang menjelaskan tentang BMC-nya. Di sini kan juga kelihatan gitu. BMC-nya cuman ada beberapa slide doang gitu. Padahal aslinya ada 9 balok. Nah, di sini. Nah, jadi sebelum kita masuk ke BMC, mungkin ada yang mau tanya tentang problem discovery ini dulu, guys. Problem discovery. Oke. Oh iya, sama ini kan di filter matrik prioritas ini kan
ada tulisan high impact sama low impact kan ya. Ya seperti yang membahas tadi, maksudnya berdampak besar itu berdampak besar bagi siapa? Bagi customer kalian gitu. Bagi customer kalian, bagi orang yang kalian wawancarai di Five Ways maupun Leathering gitu. Bukan kayak ya tadi isu tentang eh, limbah sampah yang berlebihan. Oke, itu emang bermasalah gitu. Cuman untuk dampak, nah sudut pandangnya ini harus digeser dari isu sosial ke sudut pandang customer kita gitu. Nah, kalau udah eh, sudut pandangnya udah benar bahwa masalah yang coba kita selesaikan itu haruslah berdampak besar bagi customer. Nah, barulah kita bisa bisa kita suntikin pelan-pelan eh, apa namanya solusi sosial itu tadi gitu. Jadi tetap apa namanya fokusnya itu ada di customer kalian gitu. Ini human center design thinking, guys. Sebenarnya ini tuh eh, alur mirip sekali sama namanya itu design thinking, guys. Cari design thinking. Nah, ada design thinking gitu. Empathize, define, ideate, prototype, dan testing gitu. Nah, sebenarnya kalau kalian perhatiin dan kalau kalian pernah tahu atau pernah explore tentang design thinking, mungkin kalian bakalan gak asing gitu tentang apa namanya flow dari playbook ataupun cara pengisian atau cara mencari masalah di playbook gitu. Karena ya ini sebenarnya itu ya ambil konsep dari design thinking gitu, dimana ini ada empathize gitu. Kita berempati pada calon customer kita, terus kita define di sini jobs to be done. Terus kita apa namanya ideate. Nah, di sini kan kita menyusun kira-kira fitur apa yang bisa menyelesaikan masalah dari customer gitu. Gitu. Itu design thinking. eh Oke. Sampai mana ya tadi ya? Ya, ada yang mau tanya dulu nggak ini tentang problem discovery? Sebelum kita fokus ke BMC-nya dulu. Dan habis itu kita mau lihat, kita bukan cuman lihat tapi review ya. Review BMC yang udah dikirimin sama Bila, thank you banget udah ngirimin itu karena di KSB sendiri database-nya belum banyak. Dan BMC itu untuk bahan belajar. Di thank you. Benar? Kalau aman, mungkin kita bisa langsung mulai dari eh, bahas BMC-nya ya, teman-teman ya. Ya, kita pakai ini aja. Oke, kita mulai dari apa itu bisnis model Canvas gitu. Supaya kita gak punya scope yang jelas gitu, punya batas yang jelas. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan bisnis model Canvas atau BMC. Jadi BMC itu adalah alat manajemen strategis ya, yang bisa secara cepat dan mudah itu untuk mendefine ya, untuk mendefinisikan dan mengkomunikasikan sebuah ide bisnis ataupun konsep baik itu dari upstream atau hulu hingga ke hilir gitu. Nah, maksudnya upstream itu apa? Upstream itu kalau dalam supply chain sipok. Nah, kalau dalam ya bukan ini salah sipok. Nah, kalau dalam supply chain management yang disebut sebagai upstream itu dari supplier ke input gitu. Sedangkan dari hilir atau downstream itu ya dari output terus ke customer gitu. Atau mungkin bisa lebih jelasnya kita searching aja upstream supply chain. Ya, hulu ke hilir gitu. Yang maksud ya dari supplier, terus pengadaan, logistik masuk dan lain sebagainya gitu. Jadi dari hulu ke hilir, dari supplier sampai ke customer itu bisa dipetakan dengan mudah gitu oleh bisnis model Canvas. Jadi intinya itu untuk itu guys, teman-teman. Nah, ada 9 blok ya di sini. Ada value proposition, ada customer relationship, channel, salesnya, dan lain sebagainya gitu. Lanjut. From ID to business model. Oke.
Ini dari dosen saya ya teman-teman ya. Mungkin kalau kalian ikut KBMK kan bakalan ketemu beliau ya Pak Ardias. Dia kebetulan ketua atau apanya gitu lupa. eh ya, select the ID. Kalian harus tentukan ide kalian gitu. Setelah kalian dapat idenya ya kalian bikin modelnya gitu. Dan setelah kalian bikin modelnya kalian ceritakan gitu. Sebenarnya ini kalau kalian ya kalian kan pitching day gitu. Ada pitching day. Nah, ya kalian juga harus belajar cara mengkomunikasikannya gitu, cara menceritakan bisnis model kalian gitu. Ground rules. Ini dari dosen saya ya. Satu, use sticky notes. Oke, jangan tulis langsung di kanvas. Jadi maksudnya itu kayak ini, kayak bisnis model BMC-nya Netflix kayak gini. Jadi itu simple, sederhana. BMC itu harusnya seperti ini gitu. Kalau yang dibilang oleh dosen saya gitu. BMC harusnya itu sesimpel ini guys. Nggak harus yang kayak eh, wah ditulis detail gitu. Jangan, jangan. Justru itu malah melanggar apa namanya tujuan dari BMC gitu. Yang mana untuk mengkomunikasikan sesuatu secara cepat gitu. Next, ya ini avoid too much detail ya. Jangan terlalu detail, teman-teman. Ya, detailnya di mana? Detailnya di business plan, di proposalnya, bukan di BMC-nya gitu. Next, ya avoid using bullet ya. Sebenarnya ini eh, perdebatan. Cuman karena di Pak Ardias ini dia pakainya sticky notes, jadi ya dia nggak pakai bullet point gitu. Kemudian be precise, ya artinya harus tepat sasaran gitu. Untuk tiap building block itu ya benar gitu, isinya di mana dan apa yang harus diisi di situ itu harus tepat gitu, tepat sasaran. Tell a story ya, cara kalian menceritakan gitu, alurnya mulai dari mana, ini gimana, habis ini ke sini, habis ini ke sini gitu. Oke, langsung masuk. Ya, next. Nah, kemarin di DSS ataupun di playbook udah aku jelasin di situ ya bahwa untuk mengisi bisnis model Canvas itu ada dua cara. Satu itu resource driven, satu itu value driven. Resource driven ya sesuai namanya, berbasis sumber daya. Itu ya mulainya dari key resource gitu. Nah, tapi eh key resource sorry, resource driven ini itu biasanya dipakai ketika kalian udah punya bisnis gitu dan bisnis kalian punya aset yang nganggur gitu. Sehingga untuk menghindari adanya eh, inefisiensi atau mungkin kalian menyia-nyiakan sumber daya kalian, ya kalian bikin lini bisnis baru gitu dari sumber daya yang nganggur itu gitu guys. Nah, cuman karena kita fokusnya di sini juga untuk memulai sebuah bisnis, makanya kita mulainya dari value dulu, yaitu value driven, value proposition dulu ya, jantungnya gitu. Makanya di sini di playbook ataupun di slide yang aku jelasin waktu di SS itu kebanyakan slide-nya itu tentang bikin value proposition, teman-teman. Entah itu jobs to be done, PPC, ataupun itu laddering, five whys, matrix, itu tujuan utamanya cuma satu, untuk bikin value proposition gitu, supaya tepat sasaran. Tepat sasaran gitu, guys. Kata kuncinya tepat sasaran gitu. Nah, value proposition ini bukan ya apa namanya bundle of feature ya. Jadi bukan kayak eh, misal kalian bikin aplikasi gitu. Nah, aplikasi kalian bisa apa aja. Nah, itu bukan, maksudnya bukan itu. Tapi yang dimaksud oleh value proposition itu adalah benefitnya, benefit apa yang didapetin customer kalian gitu. Bukan fitur ya, bukan fitur apa yang didapetin oleh customer, tapi manfaat apa yang didapetin oleh customer gitu. Gitu guys. Hanya di sini kalau kita lihat di BMC-nya Netflix, ini fiturnya pun nggak tertulis secara detail gitu, nggak eksplisit fiturnya apa gitu ya. Manfaatnya mereka bisa lihat di entertainment dimanapun dan kapanpun gitu. Nah, itu kan udah jelas gitu. Maksudnya gimana?
Ya ini kita bahas dari ini dulu ya mungkin ya. Uh, jadi blok di BMC itu dibagi jadi empat ya, ya tiga lah, tiga kategori gitu. Yang tengah itu ya offering kalian. Di kanan itu desirability. Terus yang kiri itu ya bagaimana viability lah, viability kalian. Jantung kalian, apa yang kalian tawarin. Terus di sini itu bagaimana cara kalian menyampaikan dan kepada siapa kalian menyampaikan value tersebut. Dan di sini apakah kalian bisa menciptakan value tersebut dan bagaimana caranya gitu. Sedangkan yang di bawah ini ya duitnya gitu. Ya, next. Oke. Nah, di sini setiap value proposition itu harus punya satu customer segment minimal. Tapi kalau customer segment itu boleh nyamber dua value proposition gitu. Ya, paham nggak maksudnya? Jadi setiap value proposition di sini itu harus wajib minimal nyambung sama satu customer segment. Contoh lagi di Netflix gitu. Nah, di sini kebetulan cuma satu jadi ya langsung nyambung gitu. Gimana? Kalian ada yang mau tanyain dulu nggak di sini? Ini harus nyambung ya teman-teman ya. Kalau nggak ada yang nyambung gimana? Yaitu berarti kalian bikin muasin ego kalian sendiri gitu, bukan bikin bisnis ya. Dan takutnya ini malah buang-buang sumber daya gitu, kalau nggak ada customer segmentnya gitu ya teman-teman. Itu ya. Kemudian next. Nah, setiap value proposition itu akan ditagih apa namanya value tersebut dari customer itu dengan cara apa ya? Itu lewat revenue stream ya teman-teman. Nah, apa yang dimaksud model bisnis itu ya revenue streamnya ini? Apakah model bisnis kalian itu berlangganan? Apakah model bisnis kalian itu berupa aset sale ya jualan aset atau ya kayak F&B itu aset sale? Apakah kalian renting atau menyewakan ataukah produk kalian itu sorry, apakah model bisnis kalian itu licensing kayak produser musik atau film gitu. Langsung di skip ya channel dan relationship-nya. Oke lah, gak apa-apa. Kemudian untuk kayak activities. Nah, kayak activities ini wajib nyambung minimal satu ke value proposition, guys. Kalau nggak nyambung ke sini ya mohon maaf ya bukan key activities berarti. Dan setiap key activities itu harus nyambung sama minimal satu key resource gitu. Kalau nggak nyambung gimana? Kalau tidak ada key activities, kalau tidak ada key resource yang mendukung key activities, itu masuknya ke key partner teman-teman. Itu maksudnya ke key partner. Karena kalian tidak punya sumber daya strategis untuk mendukung aktivitas utama perusahaan kalian atau bisnis kalian gitu. Jadi kalian masukinnya ke key partner. Untuk apa? Untuk mengurangi resiko dan untuk mengurangi biaya, teman-teman. Kalau kalian nggak punya resource strategisnya dan kalian maksa untuk melakukan aktivitasnya ya garbage in, garbage out gitu. Apa yang kalau yang masuk jelek, yang keluar ya juga pasti jelek gitu. Gitu. Makanya kalau ada key activities yang nggak nyambung ke key resource, kalian masukinnya ke key partner gitu. Kalian pakai mitra gitu. Misal model bisnis kalian menuntut adanya marketing, tapi kalian nggak punya key resource-nya, kalian nggak punya sumber daya manusianya, kalian nggak punya algoritmanya dan lain sebagainya, ya kalian masukin ke key partner gitu. Key activities yang harusnya key activities, tapi karena nggak ada key resource, ya kalian masukin ke key partner gitu. Kalian nyewa agensi, kalian eh, pakai ya yang jasa-jasa marketing gitu. Sehingga resikonya itu bisa dibagi guys. Resiko kegagalannya itu bisa dibagi gitu. Dan kalian bisa lebih fokus sama apa yang benar-benar matter sama bisnis kalian gitu. Itu. Nah ini nanti key partner ini juga akan menjadi ya seperti yang gue jelasin barusan itu. Dia akan mendukung ke activities yang tidak punya key resource guys. Begitu. Nah, kemudian cost structure ini ya sebenarnya ini nggak cuma dari kayak activities tapi juga dari apa penyedia resource, biaya sama mitra dan lain sebagainya gitu. Ya ini untuk lebih apa namanya lebih detailnya ya. What are you building?
what pain are you solving, what gain is your customer getting, dan lain sebagainya gitu. Ini dia Pak Ardias juga pakai contoh Netflix juga ternyata. Wait. Mungkin bakalan lebih gampang kalau aku sekalian sambil review BMC yang dikirim Bila, guys. Mungkin biar lebih ada gambaran gitu. Oke, wait. Gimana ya kemarin ya? Wait, guys. Astaga. Oke. Ini nggak apa-apa kan Bila dibahas di sini? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Ya izin ya. Yang mana ya? BMC. Oke, coba gue lala deh. Kita baru. Wah. Oke. Kita mulai dari value proposition-nya dulu ya, teman-teman ya. Menghadirkan wajah baru susu kambing, bukan sekedar minuman kesehatan, tapi produk lifestyle dengan rasa dan tampilan modern. Oke, coba kita cek di customer segment ada yang nyambung nggak? Anak muda dan mahasiswa yang suka eksplor pengalaman meminum susu dan mencari alternatif minuman sehat. Oke, ini belum nyambung. Pekerja dan keluarga yang ingin konsumsi sehat tanpa repot. Ini belum nyambung ke sini juga. Pecinta minuman kekinian dan tren lokal yang biasanya konsumsi kopi, boba, atau susu rasa, tapi kini bisa coba versi sehatnya. Oke, ini juga bukan belum 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 masuk ke segmennya value yang ini. Retail dan kafe lokal yang ingin menambah menu minuman sehat tanpa perlu produksi sendiri. Masih belum masuk ke value yang ini. Konsumen yang menerapkan gaya hidup sehat belum masuk di sini. Konsumen lactose neutral. Oke. Dari value proposition yang ini bisa dihapus ya, karena tidak ada customer segment yang mendukung value-nya ini. Jadi ini disampaikan ke siapa itu nggak kelihatan guys di sini. Bukan sekedar minuman kesehatan, tapi di sini pada nyari minuman sehat semua gitu. Nggak ada yang nyari tampilan modern dari customer segmentnya. Kemudian value proposition yang kedua, beragam varian rasa kekinian yang dikembangkan dari susu kambing murni pilihan dan dibagi menjadi dua kategori. Kemudian oke. Dengan 3 series, Nutty, Creamy, Fresh, dan Fruity Classic Modern. Alternatif minuman sehat bisa masuk. Bisa masuk. Oke, ini ada satu. Pekerja dan keluarga yang ingin konsumsi susu sehat tanpa repot. Di sini nggak dijelasin maksudnya tanpa repot tuh kayak gimana. Jadi belum masuk ya yang ini. Kemudian pecinta minuman kekinian dan tren lokal yang biasanya konsumsi kopi, boba atau susu rasa tapi kini bisa coba versi sehatnya. Oke, ini masuk. Bekerja sama dengan, beragam varian, oke, masih lanjut ya. Retail dan kafe lokal yang ingin menambah menu minuman sehat tanpa perlu produksi sendiri. Oke, bisa. eh Konsumen yang menerapkan gaya hidup sehat. Belum masuk. Konsumen laktos intoleran. Susu kambing murni ya. Ya, bisa, mungkin bisa. Oke, bekerja sama dengan produsen. Nah, ini bukan value proposition. Ini maksudnya key partner. Ya jelas ya, bekerja sama dengan produsen ini bukan value, guys. Walau difokuskan pada inovasi rasa dan kemasan. Mungkin kerjasamanya ini bisa masuk key resource gitu. Karena kalian punya akses eksklusif gitu, misal. Bisa masuk ke key resource. Karena kalian punya aset eksklusif ya. Akses eksklusif gitu. Kemudian desain kemasan estetik dan fungsional dibuat dalam bentuk cup modern yang nyaman, menarik, dan mudah dibawa. Oke, cek. Satu, anak muda dan mahasiswa suka eksplor pengalaman minum susu. Ini nggak masuk. Desain kemasan estetik dan fungsional ini pekerja. Oke, ini bisa tanpa repot ya. Minum susu tanpa repot. Bisa, bisa. Cup modern yang nyaman, menarik, dan mudah dibawa tanpa repot. Oke, bisa.
Hmm, apa lagi? Pecinta minuman kekinian. Hmm, 50-50 lah. Belum 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 jelas ini. Belum jelas hubungannya. Kemudian untuk retail dan kafe lokal yang ingin menambah, nggak masuk. Konsumen yang menerapkan gaya hidup sehat, nggak masuk juga. Konsumen laktos intoleran, nggak nyambung juga. Kemudian perpaduan nilai kesehatan dan tren gaya hidup yang bisa dinikmati siapa. Nah, ini harusnya harusnya value propositionnya nih cukup ini aja nih. Ini udah langsung merangkum semuanya, guys. Perpaduan nilai kesehatan dan tren gaya hidup yang bisa dinikmati siapapun. Ini harusnya udah langsung, nggak usah nulis ini, nggak usah nulis ini nih. Ini udah langsung nyambung gitu, menyampurkan semuanya menjadi satu gitu. Nah, ini untuk saranku ya. Perbaikannya mungkin value propositionnya cukup di ini gitu. Karena ini udah nyambung semua customer segmennya, guys. Nih, untuk value proposition yang kelima ini ya. Nggak bisa di blok lagi. Yaudah, intinya gitu. Dan kita lihat channel. Direct selling, oke. Penjualan langsung. Distribusi ke kantin. Promosi dan penjualan online. Oke, ini mungkin maksudnya channel untuk promosi dan penjualan online ya. Oke, e-commerce dan media sosial, oke bisa. Word of mouth, bisa. Booth di kampus, event, dan bazar. Bisa. Sebenarnya ini bisa masuk ke direct selling gini, guys. Ke penjualan langsung gitu. Kalau bikin boothnya sendiri sih. Kemudian untuk customer relationship, strategi buy and share, UGC repost. Oke, partnership dengan warung, kafe, dan lainnya. Bukan, ini bukan customer relationship. Partnership dengan warung, kafe, dan lainnya harusnya masuknya ke key partner. Atau kalau kalian bisa dapetin kerjasama strategis, bisa masuk ke resource. Gitu. Kemudian untuk pop up booth di acara kampus atau CFD. eh ini lebih masuk ke channel ini daripada customer relationship. Pop up booth tuh kayak gimana ya? Gimana nih? Ya, gitulah. Terus berkolaborasi dengan mikro KOL ya, KOL. Hmm, untuk relationship kayaknya enggak deh. Enggak. Ini enggak menunjukkan hubungan antara bisnis kalian dengan customer gitu. Jadi kurang ya. Enggak masuk ya berkolaborasi dengan mikro KOL ini. Oke. Kemudian revenue stream. Kita lihat revenue streamnya. Pendapatan penjualan utama secara langsung. Oke, ini penjualan utama, penjualan, penjualan kemitraan biaya layanan. Oke, bisa. Oke, bisa. Penjualan melalui saluran. Oke, berarti ini bisa langsung digabung aja jadi satu kategori, aset selling, direct selling. Terus yang ini fee, ini ya, service fee bisa juga. Masuk nih bagus, revenue stream. Kemudian kita cek ke resource. SOP produksi, kontrol kualitas, dan manajemen stok. Enggak masuk. Enggak masuk ke resource. Kenapa? Karena ini cuman ya itu standar industri, guys. Bukan aset strategis gitu. Syarat agar suatu sumber daya itu masuk ke resource atau enggak itu harus minimal masuk ke ini. Ayo, kita cek. Nah, minimal itu dia ada di rare gitu. Kalau dia jadi sumber daya itu bakalan diklasifikasiin menjadi kalau nggak kecentang ini semuanya, berarti dia tidak bernilai. Dan kalau dia bernilai, misal, dia bernilai, oke. Dia belum masuk sumber daya utama, tapi masuknya itu competitive parity. Apa itu competitive parity ya? Standar industri gitu. Maksudnya ya semua orang di industri itu tuh bisa ya, dan wajib melakukan itu gitu. Nah, barulah kalau dia masuk ke rare atau langka, itu baru bisa dimasukin. Minimal banget harus udah rare, guys. Minimal banget harus udah rare. Kalau sampai ke inimitable gimana, Bang? Oh, lebih bagus lagi. Karena tidak bisa ditiru. Bukan tidak bisa, sulit untuk ditiru. Sulit untuk ditiru. Kemudian kalau sudah terorganisir gimana, Man? Nah, itu sustain berarti competitive advantage kalian. Gitu.
Gitu ya. Berarti kita coba cek deh dari Fryo ini, apakah dia valuable? Oke, dia valuable. Apakah dia rare? Enggak, dia enggak rare. Dia enggak rare, teman-teman. Berarti ini enggak masuk ke key resource ya. Kemudian sistem informasi untuk pengelolaan data dan feedback konsumen. Ya, bisa. Bisa. Ini key resource bisa. Kemudian bahan baku susu kambing segar dan bahan pendukung enggak masuk. Resepnya iya, tapi bahan bakunya enggak. Resepnya iya, bahan bakunya enggak gitu. Karena semua orang bisa dapat. Yang rare itu ininya, resepnya, komposisinya, gimana cara kalian bikin bahan ngelola bahan baku kalian gitu. Dan bahan pendukung produksi, oke. Nggak masuk ya. Kemudian tim produksi, tim marketing, dan tim finance, ya masuk. Kemudian peralatan produksi, enggak juga. Peralatan produksi bisa didapetin gampang. Modal usaha tidak, di sini aset ya teman-teman, bukan ekuitas. Jadi namanya key resource itu aset strategis, guys. Kalian harus bedain namanya aset sama modal gitu. Kalian harus bedain, guys. Ya beginilah intinya. Mungkin yang anak akuntansi lebih paham gitu. Dari ini aja udah beda gitu. Dari ini aja udah kelihatan beda itu. Aset sama ekuitas tuh ada di dua ruas yang berbeda gitu. Jadi ekuitas itu nggak masuk ya guys. Modal itu nggak masuk gitu. Mana tadi? Nah, modal itu nggak masuk guys. Modal itu nggak masuk, oke. Kemudian brand identity dan ya masuk. Masuk, bagus, bagus. Jadi search. Oke, sekarang kita cek ke activitiesnya. Pengadaan dan pengelolaan susu kambing segar secara rutin dan Hmm, pengadaan dan pengelolaan susu kambing ya. Enggak guys, enggak masuk guys. Enggak masuk, enggak masuk. R&D, nah R&D baru masuk, R&D baru masuk. Kalau ini tuh kayak ya SOP aja gitu. Pengadaan dan pengelolaan susu ini ya semua orang melakukan itu gitu yang ada di bisnis bikin susu. R&D dan inovasi varian. Oke, kita cek apakah dia nyambung ke key resource. Tuh, ada tim produksi di sini. Oke. Terus ada apa lagi? Sistem informasi dan pengelolaan rata-rata feedback. Oke, ada R&D. Masuk kemana lagi? Brand identity strategi pemasaran. Oke. Ya, oke. Kemudian berikutnya penerapan SOP, kontrol kualitas dan manajemen stok. Enggak masuk. Enggak masuk ke activities. Kemudian pemasaran, distribusi, serta analisis pasar dan feedback konsumen. Konsumen. Kita cek apakah dia punya key resource-nya untuk mengelola hal tersebut. Oh ada tim marketing ternyata, ada brand identity dan strategi permasalahan juga. Oke, masuk berarti ini guys. Kemudian kita cek key partners, produsen susu kambing lokal berkualitas. Ini kalau kalian punya kerjasama strategis, ini baru bisa masuk. Cuman kalau misal produsennya tuh ya jualan biasa aja ke kalian, ini bukan key partner guys. Key partner itu harus ada eh, kerjasama strategis gitu. Artinya lebih nguntungin dibandingkan kalau mereka jual biasa ke customer lainnya gitu. Penyedia bahan rasa alami dan bubuk flavor premium. Enggak, kalau kalian belinya di toko toko penyedia bahan baku kue yang biasa aja ya itu bukan key partner gitu ya. Kalian sebagai customer biasa mereka gitu. Key partner itu harus punya kerjasama strategis. Harus punya kerjasama strategis, harus ada deal-dealan, harus ada kontrak gitu. Kemudian desainer kemasan dan percetakan. Enggak. Distributor, retail, dan cafe mitra. Bisa masuk kalau kalian punya itu balik lagi. Kerjasama yang eksklusif gitu. Kerjasama eksklusif. Kemudian platform e-commerce bukan juga. Harus ada kerjasama strategis. Event organizer. Nah, ini mungkin maksudnya promosi mereka ya.
Event organizer. Enggak masuk. Nggak masuk ke partner. Ya kecuali kalau kalian deal-dealan gitu. Ya bisa sih, bisa masuk kalau kalian punya eh, kontrak tersendiri dengan event organizer-nya gitu. Influencer. Ya itu juga kalau kalian punya kontrak eksklusif lagi. Balik lagi tentang kontrak di sini. Kontrak eksklusif gitu yang membedakan kalian dengan customer biasa gitu. Oke, kemudian cost structure. Bisa tempat, gaji karyawan, biaya bahan baku dan produksi, biaya peralatan, biaya perbaikan. Ya. Dan ini bisa dikelompokin lagi ya, Kak. Jadi di sini ada variable cost, fixed cost, kayak gitu, guys. Gitu. Oke, ini ya, itu tadi PR-nya ada dari value-nya, ada yang cukup dirangkum jadi satu ini cukup. Terus ini pop up booth, berkolaborasi dengan micro KOL, ini juga bisa dihilangkan saja. Ke partner, ke resort, ke activity, tadi masih ada PR-nya ya, teman-teman ya. Jadi kita lanjut lagi. Satu lagi deh. Mana tadi? Lil Ubi, anjay, Lil Ubi. Lil Bahlil. Kita cek. Let's go. BMC. Bisnis model Akwira. Wah, oke, ini dari tetangga kita, guys. Akademi Wirausaha. Kita cek lagi ya, teman-teman ya. Value proposition. Kita cek. The Daily. Hah, mini anti bosan dengan warna saus variatif aneka topping. Yang merupakan snack affordable dengan sistem grab and go. Hmm, enggak, guys, enggak. Value propositionnya enggak ada customer segment yang mendukung di sini. Bola ubi camilan mini anti bosan dengan warna saus variatif. Nih, di sini harusnya kalau kalian mau masukin itu ya mahasiswa yang enggak affordable. Maksudnya di sini harusnya ditambahin customer segment yang emang nyari anti bosannya ini, guys. Di sini itu nggak tertulis gitu. Di sini yang dibutuhin dari customer segment itu ya snack affordable sama sistem grab and go. Di sini value proposition yang pertama belum ada yang yang mau gitu. Belum ada tertulis di segmennya apa, siapa gitu. Food vlogger bisa deh. Food vlogger bisa, food vlogger bisa. Food vlogger bisa. Food vlogger bisa, cuman ya food vlogger kan nggak banyak ya guys ya. Masa kalian cuman ngandelin dari food vlogger doang gitu. Apalagi kalian F&B gitu guys. Masa F&B cuman ngarep 1 kali 2 kali transaksi dari food vlogger doang gitu. Kemudian personalisasi dan CX. CX ini mungkin customer experience ya. Mood booster box dengan stiker dan pesan custom yang disesuaikan dengan mood atau kebutuhan pelanggan. Ah, sistem Grab and Go. Oke, kita coba cek lagi ya. Apakah dia memenuhi sistem Grab and Go ataupun affordable dengan stiker dan pesan custom dengan mood atau kebutuhan pelanggan. Personalisasi. Ah, enggak deh. Grab and Go enggak ada masuk ke sini. Affordable justru malah makin mahal ini kalau misal kalau nggak salah ya. Kalau kalian itu beli sesuatu dengan cara dengan kalian ingin personalisasi produknya itu malah jadi lebih mahal gitu dan kalian malah kehilangan affordable-nya ini gitu. Kan malah kehilangan affordable-nya ini. Nah, kemudian untuk food vlogger bisa. Nah, ini harusnya food vloggernya ini terlalu luas, teman-teman. Harusnya bisa ditambahin food vlogger yang mencari keunikan atau apa gitu ya. Ya mungkin ya kita oke lah gitu. Yang mencari keunikan bisa lah masuk, bisa pesan stiker gitu, bisa buat konten. Kemudian harga. Aduh, produk estetik dengan harga yang affordable. Ya, ini masuk, udah kelihatan affordable. Bahan, produk berbahan dasar ubi alami tinggi serat tanpa pengawet dan menurut saya enak. Serta tampilan unik dan beragam. Sebenarnya ini bisa dirangkum, guys. Value propositionnya tuh jadi satu gitu. Jadi bisa dirangkum gitu. Dijadiin kalau di sini kan butuhnya affordable dan sistem grab and go gitu.
ya snack bola ubi praktis dan murah gitu. Kan selesai gitu. Produk bahan dasar ubi alami tinggi serat tanpa pengawet dan memiliki rasa enak. Tampilan unik dan beragam. Ini tampilan unik dan beragamnya ini sebenarnya ya nyambungnya cuman ke food vlogger sih. Masa kalian cuman jualan ke food vlogger ini nanti? Ya oke lah. Oke lah, next. Channel. Media sosial. Oke, penjualan online, booth stand kampus, word of mouth, oke. Customer relationship, program, diskon pada pre-order pertama. Ya, cuman hati-hati aja kalau pakai promo, guys. Sebagai customer kalian kalau menjaga hubungan dengan pelanggan itu hati-hati aja kalau kalian pakai promo gitu. Promo khusus event atau kampus, aduh promo lagi. Interaksi aktif di Instagram, promo posting produk ke Instagram story, bos. Postingan khusus customer. Oke, interaksi aktif ya mungkin ya, interaksi aktif. Kenapa promo ini aku kurang terlalu suka untuk menjalin hubungan dengan pelanggan gitu. Takutnya kayak Gojek, guys. Kayak Gojek, Grab, Gojek lah, kita spesifiknya Gojek gitu. Gojek itu saking banyak yang ngasih promo. Kalau dia nggak ngasih promo lagi, customernya pindah, guys. Customernya pindah gitu. Jadi unique selling point Gojek itu justru malah ada di promonya, guys. Kalian harus hindari hal tersebut ya gitu. Jangan terlalu sering ngasih promo, guys. Gitu. Kemudian untuk revenue stream, penjualan langsung, paket bundling, pre-order, kerjasama dengan event organizer atau buzzer. Kerjasama dengan event organizer atau buzzer. Lah ini harusnya yang dapat organizer atau buzzernya nggak sih? Yang dapat uangnya? Atau gimana nih? Ini daily jualan bola ubi kan? Jualan bola ubi. Kerjasama dengan event organizer atau bayar. Kalau kalian mau produk kalian hadir di bazar tersebut, itu kan harusnya kalian bayar ke event organizer atau bazarnya gitu. Yang dapat uangnya bukan kalian gitu. Ya dapat uangnya ya event organizer atau bazarnya, guys. Ya gitulah ya. Ini ya mungkin aku yang kurang nangkep maksudnya gitu. Mungkin mereka bisa mendapatkan uang, cuman aku kurang paham ya di sini nggak kelihatan gitu. Kemudian key resource bahan baku lain. Bahan baku nggak masuk ya teman-teman ya. Harus Frio atau minimal VR lah, valuable sama rare. Tim produksi, tim marketing, tim finance, oke masuk. Peralatan produksi nggak masuk ya, bukan Freo. Packaging, ah packaging ini kalau jadi brand bisa kalau dimasukin ke brand, identitas brand. Kemudian untuk modal ya, modal lagi, bukan modal ya. Modal sama aset beda, ekuitas sama aset beda guys. Modal gak masuk. Kemudian brand identity, nah ini packaging harusnya masuk ke brand aja gitu. Gitu. Kemudian untuk kayak activities, penyusunan resep. Mungkin R&D ya maksudnya. Kalau R&D ya guys masuk. Pembelian bahan baku enggak. Produksi ini harusnya bisa dijabarin lagi gitu. Enggak, ya, ini produksi kalau kayak produksi doang enggak masuk. Marketing dia punya brand identity ya oke. Kemudian penjualan dan pengiriman. Enggak masuk. Bukan itu fokus kalian ya. R&D ya, R&D ini harusnya jadi satu nih bisa nih. Analisis tren pasar ini masuk ke marketing bisa. Pengelolaan kualitas enggak. Standar standar industri itu. Kemudian ke partner supplier bahan baku. Nah, kecuali kalau kalian punya deal-dealan ya yang mana bisa bikin kalian dapat harga yang lebih murah atau apapun itu. Nah, itu baru masuk ke partner gitu. Packaging supplier. Nah, kalau kalian punya kontrak untuk mengurangi harga jualnya atau yang bisa menguntungkan kalian ya itu masuk gitu. GoFood, GrabFood, ShopeeFood masuk kayak ini ya. Enggak deh. Ini harusnya channel masuknya. Channel. Ya. Udah event organizer kampus. Iya, kalau kalian punya deal-dealan gitu, deal-dealan untuk promosi ya, food vlogger atau influencer ya, balik lagi kalau food vloggernya punya uh, deal-dealan sama kalian gitu untuk apa namanya marketing. Nah, cuma food vlogger kan ini tadi masuk ke customer kalian gitu. Ya, itu nanti bisa diperbaiki lagi. Cost structure, produksi operasional pemasaran. Ini harusnya bisa dibikin
fixed cost variable cost aja ya guys ya. Kayak ini. Nih, ini bukunya yang bikin BMC nih, langsung dari COG Alexander Osterwalder yang bikin BMC. Lihat key resource. Bukan, cost structure. All cost include operate a business model. Cost driven, value driven, ada contohnya kayak eh fixed cost, variable cost kan ya ini. Cost structure can have the following characteristic: fixed cost, variable cost. Terus kalau kalian punya economies of scale itu keunggulan kompetitif ya guys. Ini kalau nggak salah ada di ini deh. Ini masuk ke cost advantage. Kalau kalian udah baca playbook, itu kan ada bagian economic mode, parit ekonomi. Nah, ini bisa masuk salah satu parit ya, guys, untuk menekan biaya kalian. Tapi juga ini bisa jadi pedang bermata dua gitu, karena economies of scale itu kan kalau semakin banyak customer, maka produk kalian atau biaya produksi kalian itu bakalan semakin murah gitu. Kenapa? Karena adanya fixed cost gitu. Karena fixed cost kalian mungkin lebih besar komposisinya daripada variable cost. Jadi ketika produksi itu bertambah, ya fixed cost-nya bisa ditekan gitu. Pembaginya itu lebih banyak gitu. Sedangkan kalau variable cost kalian itu lebih besar daripada fixed cost, ya kalau produksi kalian bertambah, maka biaya produksi kalian itu juga ikut bertambah, guys. Nah, economies of scale itu khusus pada bisnis yang punya fixed cost lebih besar ya. Komposisi fixed cost-nya lebih gede daripada variable cost-nya gitu. Cuman ya itu, ada resikonya. Kalau customer kalian kecil, ya itu bakalan langsung neken operasional kalian gitu. Bener-bener langsung neken operasional kalian. Karena fixed cost, guys. Kemudian economies of scope. Economies of scope itu ibaratnya gimana jelasinnya? Jadi kayak kebalikan dari economies of scale gitu. Economies of scope itu kalian menjangkau banyak banyak apa ya? Kalian punya banyak produk gitu. Ya kita searching aja deh. Economies of scope. Iya, kalian itu kalau tadi kan semakin murah kalau kalian punya semakin banyak customer. Economies of scope itu kalau kalian semakin banyak lini bisnis kalian, semakin bervariasi lini produk kalian itu semakin murah, guys. Gitu, variety ya, varietas. Gitu. Ya, jadi kalau kalian nanti mau bikin BMC, ya kalian cukup ngebaginya berdasarkan fixed cost dan variable cost aja gitu. Kemudian kalian bisa tambahin gitu catatan. Oh ini memegang konsep economies of scale. Oh ini memegang konsep economies of scope gitu. Gitu guys. Next cost structure ya ini udah. Mau nambah satu lagi nggak? Mau bahas satu lagi nggak? Atau udah pada kabur ini? Jelasin kok kepanjangan. Halo? Boleh Kak, boleh, boleh, Ayo, boleh. lanjut Maaf lagi ya. satu. Ya, mana aja. Satu lagi ya. Satu lagi. Habis itu aku kasih tips and trick ngisi BMC gitu. Nah, ini nih. Kemarin nih aku inget banget nih ini. Ini kacau. Oke, kita mulai dari value proposition. Reliability, mobile friendly, dan high performance. Bukan ya guys ya. Ini ya standar gitu guys. Kalian bikin sebuah aplikasi itu ya harus eh, reliable. Kalian harus mobile friendly dan harus high performance gitu. Ini standar standar aplikasi gitu. Sekarang kalau value proposition-nya tuh reliability, mobile friendly, high performance, aplikasi yang lain tuh banyak guys yang gitu guys. Ini nggak ada diferensiasinya guys. Ini cuman standar standar produksi ya buat sebuah industri aplikasi gitu. Dan dari customer segment, aduh, masyarakat di kota-kota besar Indonesia, aduh, terlalu luas guys.
yang melek akan produk halal ini juga terlalu luas. Melek akan produk halal nggak cuman eh apa namanya dari aplikasi kalian. Ini bahkan pun aku sampai sekarang belum tahu ini bentuk aplikasinya kayak gimana ini. Biaya pendaftaran terjangkau, adanya pembiayaan syariah, produk bersertifikasi halal, aplikasi terdaftar di OJK, dapat dengan mudah menggunakan aplikasinya serta efisien ruang penyimpanan smartphone. Ini jualan apa sih sebenarnya? Kayaknya dia ini guys, apa namanya? Kayak Shopee syariah ya. Ada yang gue lihat sekilas kemarin tuh. Ini nggak jelas banget ini. Ya maklum lah ini masih SMA guys yang bikin. Kalau nggak salah sih dari SMA. Ya ini value propositionnya tidak kurang spesifik gitu, kurang spesifik, nggak jelas, tidak well define. Customer segmennya juga terlalu luas gitu. Ini dari value proposition ke customer segment nggak ada yang nyambung, nggak ada yang nyambung nih. Reliability apakah masuk ke ini terlalu luas? Reliability demografi UMKM Muslimpreneur terlalu luas sih, terlalu luas. Dari customer segment, dari value proposition nih nggak jelas semua. Ya udahlah, kita move on ke channel. Website, Facebook, Instagram, fanpage, TikTok, LinkedIn, spanduk, bagus, oke bisa. Customer relationship, free ongkir, ya bisa. COD, COD, COD bukan ya, nggak masuk guys. COD itu ya fitur ya sih, fiturnya bukan bukan relationship guys, bukan. Membership bisa, diskon bisa, reward penjualan bisa, customer service bisa. Tuh. Cuman hati-hati ya kalau kalian mau pakai diskon sebagai penjalin hubungan antar bisnis dengan customer gitu, hati-hati. Dan key resource. Key resource kita cek hardware, software, nggak masuk. Internet nggak, listrik nggak. Aduh ini harus Fryo teman-teman. Ingat harus Fryo. Distribusi transportasi. Ehm, Kalau kalian penyedia kayak JNE, JNT dan kalian punya rantai pasok distribusi bisa masuk. Tapi untuk kali ini enggak deh, enggak masuk. Desain dan branding, branding mungkin bisa ya, branding bisa. Brand, brand bisa. Brandware, SDM ya bisa. Modal enggak. Kayak activities, pembahasan konsep dan teknis, enggak. Pembuatan aplikasi ya. Uji kelayakan aplikasi enggak. Perizinan ke lembaga ini wajib, jadi bukan kayak activities. Penawaran ke investor enggak. Kerjasama pelaku usaha enggak. Sosialisasi, promosi dan evaluasi. Ya, kerja sama pelaku usaha harusnya di sini, guys. Kan kayak activities nih. UMKM, investor, ekspedisi, slimpreneur, public figure, jasa vendor pembuatan aplikasi. Jasa vendor pembuatan aplikasi. Ya, kalau kalian punya balik lagi kalau kalian punya kontrak eksklusif bisa. OJK nggak masuk. OJK itu regulator, guys. Dan kalian wajib, sifatnya wajib gitu untuk kalian ikuti. Jadi ini bukan partner. Kecuali kalau kalian punya akses data ke OJK, nah itu bisa masuk ke partner. Public figure, Muslimpreneur, ekspedisi, eh ekspedisi ya kalau kalian punya kontrak eksklusif balik lagi itu baru masuk ke key partner. Tapi kalau kalian ya sekedar ngirim JNE atau JNT ya itu nggak masuk ke key partner gitu. Kemudian cost structure, ya pembuatan aplikasi. Aduh, kenapa malah bikin laba rugi nih? Enggak ya teman-teman, sebenarnya di detail ada angkanya tuh cukup bagus. Tapi nggak usah sampai bikin neraca atau laporan laba rugi kayak gini ya. Kan cukup detailin fixed cost, variable cost-nya apa gitu. Oh ya tadi revenue stream-nya belum ya. Registrasi pelaku usaha, pendapatan iklan. Registrasi bayar juga ini. Oke, bagi hasil. Oke, membership. Dana investor nggak masuk. Ya gitulah. Ya gitu guys. Ya cukup ya review BMC-nya. Mungkin ada yang mau tanya?
Ada yang mau tanya tadi yang bingung, kok ini nggak masuk, kok ini malah masuk, kok bisa ininya masuk, tapi yang ini nggak masuk. Nah, gitu. Nah, ada yang mau tanya nggak? Sebenarnya masih bingung sih, tapi kayaknya BMC bisa dikerjain pakai GPT kan Mas Yan, Kak? Bisa, cuman kalian tetap harus paham alurnya gitu. Ya, 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 ya. Oke. Bisa, tapi bisa benar. Oke. Tidak ada salahnya, guys. Tidak ada salahnya. Bahkan jadiin guru aja AI itu. Bagus itu. Kemudian ya kalau nggak ada yang mau tanya, mungkin aku bakalan kasih tips and trick ya untuk ngisi BMC gitu. Kita langsung aja mulai karena udah jam 8. Kita mulai dari value proposition. Ya, value proposition itu kalian ngisinya ambilnya dari VPC, dari value proposition canvas yang udah dibahas di sini. Ini dari sepanjang alur ini, dan kemudian kalian rangkum menjadi satu kalimat, atau kalau value propositionnya beda itu bisa jadi dua value proposition. Tapi kalau masih satu kesatuan, masih satu apa ya? Ibaratnya dia masih menyelesaikan satu masalah yang sama, yaitu dibikin satu kalimat aja gitu. Kayak gini, entertainment movies in your hand. Terus kalau udah beda ya, original content gitu. Jadi di sini ditulisnya itu cukup satu kalimat aja, satu kalimat dan berupa bundle of benefit. Itu jadi begini nih. A bundle of benefit. Kalau satu gitu. Kemudian customer segment, termasuk customer segment di sini. Nah, customer segment itu yang harus nyambung sama value proposition kalian tadi, gitu. Orang seperti apa sih yang punya masalah yang kalian bawakan gitu solusinya? Siapa orangnya? Aktivitas apa yang mereka lakukan gitu. Ini kalian bisa bagi dengan demografi, gitu. Bisa demografi. Cuman yang paling penting itu psikografi, guys. Paling penting itu psikografi ya gitu. Nah, kemudian di sini bisa kalian tambahin namanya untuk mengukur ya seberapa besar market kalian, itu kalian bisa tambahin yang namanya tam samsom. Anjay, tam samsom. Tam samsom itu artinya target addressable market, serviceable addressable market, dan serviceable obtainable market. Tam samsom. Fungsinya buat apa? Buat metain, guys. Untuk memetakan apa namanya? Seberapa besar market yang bisa kalian ambil dalam jangka pendek gitu. Ambil contohnya itu. Tam kayak gini. Kelihatan kan? Ini gambarnya market size. Nah, oke, tam. Mulai dari tam gitu. Tam itu eh, total keseluruhan market yang bisa kalian dapat kalau tidak ada halangan dari kompetitor ataupun dari halangan geografis gitu. Itu tam. Tam itu ibaratnya keseluruhan pasarnya. Kemudian kalau sum itu ya bagian dari tam tapi bisa kalian dapat gitu. Masih masih realistis gitu. Nah, kemudian apa bedanya sama som gitu? Som itu ya kayak sum, cuman som itu yang kalian yakin bisa ambil dalam jangka pendeknya gitu. Total addressable market. Nah, ini. Ya, contohnya kayak gini ya, serviceable obtainable market gitu. Ya intinya som itu jangka pendek, sum itu jangka panjang, tam itu keseluruhannya, guys. Keseluruhan pasarnya. Gitu ya. Tam sam som gitu. Ini kalian tulisin tam berapa, sam berapa, som berapa gitu. Gitu, guys. Ini ada tam sam somnya gitu. Kemudian channel. Nah, channel ini kalian biasanya pakainya itu customer journey, guys. Customer journey itu jadi kalau di playbook itu ada awareness. Mana mana playbook? Oh, shit. Ah, ini playbook nih.
Mana tadi? Channel. Nah, customer journey ini juga sama yang disampaikan oleh Astarwalder ya, karena ya sumbernya sama gitu. Saya ambilnya dari buku ini. Ya, cek channel. Channel itu ada channel types. Ada partner, ada own, ada indirect, ada juga direct gitu. Nah, nanti kalian bisa bagi channel kalian itu berdasarkan fasenya ini, guys. Di fase awareness, kalian mau pakai channel apa? Di fase evaluation, kalian mau pakai channel apa? Nah, channel itu sebenarnya tidak hanya sekedar tempat jual beli ya, tempat transaksi bukan ya, tapi setiap touch point, setiap titik sentuh antara customer dengan bisnis kalian gitu. Baik dia sebelum beli maupun sesudah beli, guys. Jadi, di sini ada awareness. Nah, awareness. Misal di awareness untuk mendapatkan awareness eh, penonton atau calon customer kalian lewat apa? Misal YouTube gitu. Awareness terus evaluation. Evaluation itu berarti eh, customer itu sedang membandingkan eh, produk kalian produk kalian sama produk lain gitu atau yang menilai produk kalian itu worth it atau enggak gitu untuk dibeli gitu. Biasanya mereka nyari informasi tentang produk kalian itu ya lewat all shop kalian, online shop kalian, lapak kalian lah atau website kalian. Mungkin kita ambil contoh website di sini, website kalian gitu, website bisnisnya, oke, website bisnis. Oke, mana tadi? Setelah itu ada purchase. Nah, mereka belinya di mana nih? Mana tadi? Nah, terus, nah kemudian ketika purchase, mereka belinya di mana nih? Mereka belinya misal direct selling di toko, bisa toko. Terus ya di e-commerce bisa atau di website kalau website kalian udah canggih ya. E-commerce website. Nah, oke. Kemudian setelah purchase ada apa lagi? Mana tadi? Setelah purchase ada delivery. Nah, cara kalian menyampaikan who do we deliver a value proposition to a customer. Nah, biasanya delivery ini kalau produk kalian digital ya baru bisa ditulis di channel. Mana sih tadi? Oke. Nah, kalau di Netflix dia delivernya lewat aplikasi. Tapi kalau produk kalian apa namanya? Produk fisik dan delivernya itu ya itu tadi JNE, JNT. Di sini kita ambil aplikasi. Kemudian setelah deliver itu ada after sales. Gimana cara kalian melayani customer kalian gitu setelah melakukan penjualan, setelah mereka beli gitu. Misal di BCA itu adanya customer service. Nah, customer service itu bisa diakses lewat lewat apa, guys? Coba-coba lewat apa? Ayo lewat apa? Gak ada yang tahu, gak ada yang pernah ini menghubungi CSBCA. Gak ada nih, satu, satu. CSBC Kak. Iya, customer service BCA. Biasanya menghubunginya lewat mana? Lewat My BCA Lewat My BCA. Oke, berarti lewat aplikasi. aplikasi. Ya, betul. Dan yang di channel itu bisa kalian bagi atau segmentasikan menjadi customer journey ini dari awareness, evaluation, purchase, deliver, dan after sales. Gitu. Kemudian untuk customer relationship itu dibagi jadi tiga, guys. Dibagi jadi tiga. Bagaimana cara kalian berhubungan untuk mendapatkan untuk akuisisi pelanggan, akuisisi untuk keep pelanggan tersebut atau retensi. Kemudian setelah akuisisi retensi setelah itu adalah
Apa? Coba tebak. Kalian kalian punya punya bisnis nih. Kalian udah bisa mendapatkan customernya dengan cara A. Terus kemudian kalian udah bisa mempertahankan jumlah dari customer kalian. Kemudian berikutnya apa kira-kira? Selain akuisisi, selain mendapatkan, selain menetapkan, satunya lagi apa kira-kira? Ayo, yang bisa jawab ku kasih sesuatu. Coba ulang. Saya ini ya, ini di customer relationship untuk kalian mendapatkan untuk kalian menjalin hubungan dengan pelanggan itu tujuannya ada tiga. Satu untuk mengakuisisi pelanggan baru ya. Kemudian yang kedua itu untuk retensi atau untuk menjaga agar customer kalian tetap ada di bisnis kalian. Kemudian yang ketiga nih apa kira-kira? Kata kuncinya ada di stagnan. Kata kuncinya ada di stagnan. Bisnis kalian nggak boleh stagnan. Bisnis itu nggak boleh stagnan, guys. Bisnis yang stagnan adalah bisnis yang mati. Let's go, langsung saja. Ya udah nih, ya udah nih. Wah, kita coba. Coba tanya satu deh. Kita tunjuk random ya. Kita tunjuk random ya. Tunjuk random nih. Ayo loh, spinner. Ayo loh. Kita tunjuk satu, guys. Kita tunjuk satu. Nah, ini masih ada namanya nih. Ya, kita hapus lagi. Siapa aja nih di sini nih? Nur. Bisa Nur. Ada siapa lagi? Nabila. Bisa Nabila ada siapa lagi? Rachel. Habis Rachel ada siapa lagi? Lutfi. Habis Lutfi ada siapa lagi nih? Ada Suci. Habis Suci ada Dwi. Oke. Habis Dwi ada Malpin. Oke, Malpin kita ikutin juga ya, Pin ya. Siap-siapin. Kita asapin. Oke, Lutfi yang kepilih ya, guys ya. Lutfi. Gimana Lutfi? Menurutmu apa lagi selain eh, untuk mengakuisisi dan retensi, yang terakhir ada apa lagi? Ada orangnya nggak nih? Halo, halo. Bisa. Lagi di luar jadi kayak Oh, ada. Bentar, suaranya agak pelan. Ya, coba. lagi di luar. Aku pengen nggak tadi. Jujur agak patah-patah. Coba ketik aja nggak apa-apa deh. Ketik aja nggak apa-apa deh. Kuis dadakan, anjir. Seru juga ya. Jadi ini yang dirasakan dosen. Coba, apa jawabannya? Ketik aja, nggak apa-apa. Jadi tujuan untuk menjaga hubungan atau untuk menciptakan hubungan dengan pelanggan itu tujuannya untuk apa? Jadi ada tiga tujuannya. Satu untuk akuisisi, untuk retensi. Yang ketiga untuk, ayo loh. Mana nih? Belum ada nih. Belum muncul nih chatnya nih. Ayo Lutfi. Hahaha. Oke, nge-like kah? Dia nge-like kah? Gak denger kah? Ke siapa? Rahasia. Kak ulangi. Oke. Kutulis ya, kutulis ya pertanyaannya ya. Kutulis ya.
dapatkan, kemudian retensi, menjaga, dan satu lagi apa? Nah, kasih apa ya? Let's go, langsung saja. Ini bentar aja sih guys. Ini sampai 8:30 paling udah selesai. Adalah pokoknya jawab dulu. Ya ada jawab, silahkan cepet-cepetan. Nggak Aku tahu kasih. ya, tapi kayaknya Hmm. ya ada 3 kan. Ini Hmm. kayak key partnership ya berarti ya? Beda. Kok kayak get Beda. partnership? Iya, Kan buat beda. akuisisi, terus reduction gitu. Jadi buat akuisisi untuk mendapatkan customer. Hubungannya nih yang Hmm. dibahas tuh hubungannya. Oh, Tujuannya itu hubungannya. ya, kamu menjalin hubungan sama customer itu tujuannya untuk ngerayu customer supaya beli di kamu, terus untuk menjaga customer itu tetap beli di kamu, dan satu lagi tujuannya untuk apa? Ya, 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 ya. Sebenarnya ini kayak gabungan dari dua yang sebelumnya sih. Kalau kata AI ku untuk meningkatkan keuntungan atau pengembangan atau extension atau development. Betul sekali. Jenius, jenius, jenius. Ku kasih hadiah, guys. Ku kasih hadiah. Kita kasih jempol. Mana jempol? Ya, hadiahnya seadanya dulu ya. Nah, gila. Kalian jago banget, guys. Benar, satunya lagi itu untuk meningkatkan bisnis kalian gitu. Untuk grow ya. Sorry, untuk grow. Akuisisi, retensi, grow. Nah, ini nanti kalian bisa tulis untuk akuisisi kalian ngelakuin apa. Misal kalian sampel, bisa uh, kasih sampel, beri sampel. Kemudian untuk retensi kalian mungkin bisa kasih uh, garansi atau mungkin customer service ya, mungkin customer service gitu, CS ya misal. Kemudian untuk grow kalian bisa ngelakuin apa gitu, misal kalian apa namanya, kasih garansi sih bisa sih. Garansi apa sih? Garansi itu garansi. Nah, kasih garansi itu bisa buat grow juga, guys. Ya, kita tanya aja biar jelas nih. Hubungan relationship customer apa yang bisa meningkatkan atau em, eh, menggrow bisnis. Yes, 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 yes. Kualitas jangka panjang, presentasi, dan pesan, ya, CRM. Personalize. Oh ya, biasanya lebih personalize ya. Program loyalty, oh ya, program loyalty juga bisa. Feedback driven, ya bisa. Oh, kayak ini juga bisa, guys. Apa namanya? Mana sih tadi? Kalau kalian itu punya duit di bank cukup besar, itu nanti kalian punya private bankir kalian sendiri, guys. Kalian nanti udah nggak ke teller gitu, kalian punya tinggal telepon aja gitu. Nah itu juga salah satu menjaga hubungan dengan pelanggan untuk nge-grow gitu, untuk nge-grow pelanggan. Jadi nanti pelanggannya itu bakalan sharing-sharing apa namanya eh bisnis kalian. Aku di sini dapat ini loh, dapat pelayanan ini gitu, bisa. Personalize juga bisa, personalize.
eh CS gitu. Nah, ini contohnya udah jelas. Kemudian key resource ya, key resource tadi yang masuk Fryo. Masuk Fryo. Kasih tanda tanya. Nah, minimal rare. Nah, minimal rare. Jadi jangan kayak laptop masuk, listrik masuk, air masuk. Jangan. Nah, masuk ke kayak activities. Kayak activities itu eh kegiatan strategis untuk mendukung value proposition. Nah, kegiatan strategis untuk mendukung value proposition. Kuncinya ada di strategis, guys. Jadi sama kayak key resource tadi, kalau itu standar operasional, kalau itu standar industri, kayak SOP, terus apa lagi? Ya yang standar-standar gitu, kayak nyiapin bahan baku, itu enggak ya. Kegiatan strategis untuk mendukung value proposition. Tuh. Jadi yang masuk contohnya ya itu. Dan ini harus ini apa namanya? Harus ada harus nyambut terhubung minimal satu key resource. Ya, kalau nggak terhubung, sambungin ke key partnership. Anjay, udah gini doang guys, gampang BMC mah. Gila, gampang nggak menurut kalian? Nggak lah ya, nggak bingungin lah ya. Agak bingungin sih sebenarnya. Cuma ya udah lah ya. Itu moral boost aja guys, supaya kalian semangat. Kemudian ke partnership, yaitu ke partnership eh, punya kontrak strategis. Punya kontrak strategis. Kasih contoh di sini. Example. JNT bisa masuk ke key partnership kalau bisnis kita punya kerjasama sehingga menghasilkan biaya yang lebih murah. Kalau nggak punya kerjasama, maka tidak masuk. Nah, begini guys. Udah selesai. Revenue streamnya belum. Waduh, kelewatan ini. Sorry. Revenue stream. Revenue stream itu ada berbagai macam cara ya untuk menagih value yang kalian tawarkan ke customer. Kira-kira apa aja? Salah satu contoh revenue stream. Let's go. Ayo, jawab. Sebentar lagi selesai ini. Ayo, langsung. Kalau kalian mau jawab, kita tunjuk. Seperti tadi, kita spin. Revenue stream. Let's go. Gak ada? Gak ada yang mau? Aku spin nih. Nah, spin ya. Spin. Ya Allah. Apa? Ayo, langsung. Langsung saja. Apa ya revenue stream tuh langganan Ya. gitu? Ya, betul langganan. Pintar. Kita kasih jempol lagi. High five deh. Ah, kita kasih tepuk. Let's go. Bagus. Nah, salah satunya itu adalah langganan, guys. Salah satunya adalah revenue stream. Salah satunya adalah subscription. Duh, tadi kan udah. Udah hilang ya, wis lah. Salah satunya adalah subscription.
Nah, ini deh ada ininya guys, ada plus minusnya. Tiap tiap apa namanya? Tiap jenis revenue stream. Ada lagi aset sale, penjualan aset. Ada lagi renting, nyewain. Ada lagi licensing. Ada lagi apa lagi ya? Lupa aku. Playbook. Iklan masuk nggak, Kak? Enggak. Masuk, betul, pintar. Ini nih, kita kasih tos lagi gak ini? Gila. Betul, 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 betul sekali. 100 untuk kamu. Advertising juga termasuk. Kemudian ada lagi brokerage fee, biaya perantara, service fee juga bisa, service fee. Nah, ini sebenarnya yang apa namanya revenue stream yang aset sale itu em, aset sale kan biasanya agak mahal ya kalau kalian misal beli langsung satuan gitu. Contohnya apa ya? Ambillah Microsoft Word gitu. Microsoft Word dulu itu bisa beli lifetime, guys. Cuman kalau beli lifetime itu mahal sekali. Dan karena mahal sekali, otomatis orang yang bisa beli juga nggak sebanyak itu. Nah, kemudian dengan jeniusnya ada orang di Microsoft sana yang punya ide untuk melakukan subscription saja, guys. Jadi aksesnya dikasih, terus dia jadi lebih murah, dan akhirnya kalau lebih murah, artinya lebih banyak yang bisa ngakses gitu. Lebih banyak yang bisa ngakses, artinya ya customernya semakin banyak. Semakin banyak customer, semakin apa? Semakin untung. Betul, gitulah. Jadi itulah salah satu alasan ketika kalian memilih revenue stream ya. Apakah aset kalian tuh lebih baik? eh apakah bisnis kalian tuh lebih baik menggunakan model aset sale atau model subscription gitu. Dan lain sebagainya gitu. Kemudian untuk cost structure. Oke ya. Apa? Cost structure itu dibagi jadi dua. Fixed cost, biaya tetap. Dan misal fixed cost bla 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 bla. Variable cost bla 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 bla. Nah, terus kalian kasih catatan nih di sini nih. Kalian kasih catatan. Nah, di sini. Apakah kalian itu punya economies of scale? Kalau punya ditulisin gitu dan dijelasin gitu. Atau punya sifat apa gitu yang cost structure kalian itu bisa meringankan beban biaya kalian gitu sehingga lebih murah gitu untuk biaya produksi kalian. Gitu guys. Oke, kuis terakhir. Anjay, ketagihan aku. Kuis terakhir. Kuis terakhir. Apa bedanya fixed cost dan variable cost? Karena akuntansi pasti tahu lah. Ini inget nih gue nih. Ini Coy, inget boleh. nih. Boleh, Ini boleh. inget nih. Boleh. Kalau fixed cost tuh kemarin itu biaya yang tetap gitu. Jadi nggak berubah kayak uang gedung gitu-gitu nggak sih, Kak? Hmm, Tapi nggak kalau yang berubahnya. variabel, Lanjutin. tuh nilainya berubah-ubah sesuai porsinya gitu. Kalau bahan mau misal nyetak lebih dari biasanya, bahan bakunya juga nambah, biayanya juga nambah gitu. Iya nggak sih? Betul. Benar banget. Cerdas itu. Dapat cerdas dari Malpin ya. Aku kasih dia lagi. Saya kasih jempol. Mana jempol?
Mana guys jempol guys? Kita kasih jempol. Oke, 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 nice, nice, nice banget, nice banget. Jadi gitu ya guys ya, variabel cost sama fixed cost. Variabel cost itu biaya yang sensitif sama perubahan kapasitas, bukan kapasitas, perubahan jumlah yang kalian produksi gitu. Barang yang kalian produksi. Kalau produksi kalian naik, variable cost pasti bakalan naik. Kalau fixed cost mau produksinya naik, ya dia tetap 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 aja gitu. Yang namanya fix gitu. Tetap biaya tetap dan biaya variabel. Begitu guys. Ada yang mau tanya? Masa kalian nggak mau balas dendam gitu? Tadi udah kutanya-tanyain, sekarang kalian nggak mau nanya? Atau aku tanyain lagi? Asik juga. Ayo, ada yang mau tanya gak nih? Yang mau tanya? Yang mau tanya? Yuk, yuk, yuk. Jelasin ulang deh aja Kak yang customer segment, jujur. Customer Nggak segment. ngerti. Mm-mm. Boleh. Mungkin bakalan lebih gampang dijelasin kalau pakai contoh ya mungkin ya. Misal YouTube deh, kita ambil BMC-nya YouTube. Kita ganti ya value proposition-nya ya. YouTube itu kira-kira customer segmentnya ada berapa guys? Nah, ayo lo kutanya lagi loh. Kira-kira ada berapa customer segment dari YouTube? Hmm? Berapa ayo? Viewer, viewer itu satu sebagai ya kita inilah. Kemudian selain viewer ada apa lagi guys di situ? Ada siapa lagi? Kreator. Kreator, benar. Ada lagi nggak selain itu? Ada Kira-kira apa? iklan. Bener banget. Gila ini mah udah jago ini. Ahli bisnis. Let's go. Benar. YouTube itu customer segmennya ada 3. Viewer, kreator, sama siapa tadi? Ah, perusahaan yang mau iklan gitu. Ya sponsor gitu lah. Sponsor. Nah, tiap customer segment ini punya value proposition yang beda gitu. Nah, ambil contoh viewer. Viewer value propositionnya apa? Ya menonton video YouTube, menonton entertainment secara gratis dimanapun dan kapanpun. Nah ini untuk viewer. Nah, tapi value propositionnya YouTube itu lebih dari satu, guys. Untuk menjalankan model bisnis advertising itu kalian butuh minimal 2 value proposition gitu. Satu untuk ditawarkan ke user kalian, satu ditawarkan ke sponsor kalian gitu. Kemudian selain viewer kita masuk ke kreator dulu ya. Kreator itu berarti value propositionnya adalah eh tempat berkreasi dan bisa dapat duit lah gitulah gampangnya lah. Bisa dapat duit, nah gitu. Bisa dapat duit, itu kreator. Nah, kemudian sponsor. Sponsor itu value propositionnya ya butuh tempat apa namanya wadah bukan wadah ya platform dengan penonton yang banyak. Nah, gitu. Nah, platform dengan penonton yang banyak. Nah, ini kan nyambung semua nih. Menonton secara gratis dimanapun dan kapanpun. Viewer. Tempat berkreasi dan bisa dapat duit kreator. Platform dengan penonton yang banyak sponsor gitu. Nah, ini nanti tiap viewer, tiap kreator, tiap sponsor itu bisa kalian lebih detailkan lagi gitu. Misal contoh viewer kalian kira-kira demografinya kayak gimana, kira-kira usianya berapa sampai berapa. Cuman demografi ini nggak terlalu penting guys, yang penting psikografi gitu. Atau ya behavior mereka gitu, perilaku mereka, psikografi. Contohnya, eh
eh, ingin em, menonton sesuatu saat makan gitu. Saat makan. Nah, ini bisa. Terus kreator itu psikografinya apalagi butuh tempat menuangkan ide. Kemudian sponsor ya butuh tempat buat memasarkan produk gitu. Nah, kemudian tiap-tiap viewer, tiap-tiap customer segmen ini juga bisa dibagi lagi, guys. Bukan dibagi, maksudnya detailin lagi tam-sam-somnya. Jadi tamnya, tam. Jadi tamnya viewer itu berarti semua yang punya internet dan punya device. Ya, dan punya device. Samnya apa samnya? Sudah download YouTube gitu. Misal aja sudah download YouTube. Sudah punya akun Google lah ya, misal. Sudah punya akun Google. Biasanya nggak punya akun Google pun udah bisa nonton sih. Apa ya kira-kira ya samnya? Ya intinya itulah. Ini contoh aja. Sudah punya akun hmm, sudah lebih sudah cukup umur ya, sudah cukup umur. Nah, terus somnya itu yang udah punya akun YouTube, udah punya akun email lah, udah punya akun email gitu. Gitu. Panjang juga ya. Nah, ini nanti kalian detailin angkanya berapa. Misal kalian dapat data nih, user internet misal 8 miliar. Nah, 8 miliar semua manusia. Ya, misalnya 5 miliar gitu. 5 miliar orang. Terus kira-kira yang sudah cukup umur berapa? Misal 3 miliar. Yang sudah punya akun email berapa? Misal 500 juta gitu. Nah, gini guys. Jadi nanti bentukannya kayak gini nih. Viewer, psikografi, gini nih. Tam-sam-somnya kayak gini. Terus nanti kreator, tam-sam-somnya gimana. Sponsor tam-sam-somnya gimana kayak gitu. Gimana? Udah jelas belum? Masih ada yang ganjel, boleh banget ditanyain. Nggak paham. Yang Yang mana? yang tam samsom itu nggak paham. Sumpah Kak, demi apapun. Oke. Jadi eh, kalau kalian bikin sebuah bisnis, kalian itu tidak bisa menyenangkan semua orang. Kalian tidak bisa melayani semua orang. Jadi kalian harus spesifik gitu. Siapa yang kalian eh, tawarkan gitu. Siapa yang kalian layani dari bisnis kalian. Nah, TAM itu TAM itu kita sebut pasar lah ya. Jadi customer, semua total customer yang mungkin untuk mengakses eh, produk atau bisnis kita itu namanya TAM. Jadi nggak dibatasin sama geografi, nggak dibatasin sama kompetitor. Jadi kalau semua orang yang benar-benar basic itu punya internet, kalau dalam kasusnya YouTube, itu disebut sebagai TAM gitu. Gitu. Jadi pasar, seluruh total pasar yang eh, bisa kalian dapetin. Sebenarnya bukan bisa kalian dapetin. Yang mungkin kalian ya keseluruhan pasar gitu, keseluruhan customer yang bisa kalian layani itu TAM. Nah, cuman masalahnya TAM itu ya itu nggak ada apa namanya, dia belum terbatas sama geografi, belum terbatas sama kompetitor. Misal ada kan customer yang pergi ke kompetitor gitu, misal. Contoh apa ya? Misal laundry deh, laundry laundry Tembalang deh, laundry Tembalang ya coba ya. Laundry Tembalang kita ambil tamnya. Tamnya laundry Tembalang. Ya semua mahasiswa, semua yang butuh cuci baju praktis atau kilat, cuci baju kilat atau praktis, nggak ribet gitu. Itu tamnya. Nah, tapi
kan nggak semua yang butuh cuci baju kilat atau yang butuh cuci baju praktis itu kan perginya ke kita kan. Ada yang terbatas oleh geografi, terhalang oleh kompetitor. Itu kan ada, ya kan? Nah, SAM itu bagian dari TAM. Bagian dari TAM. Jadi gini, ini. Nah, ini SAM. Ini TAM. Ini SOM. Ini SAM. Nah, ini SOM. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, SAM itu bagian dari TAM yang mungkin kalian dapetin. Jadi kayak celahnya gitu. Ada celah yang mungkin laundry line itu nggak punya apa namanya ini nggak punya kesempatan untuk em, menyelesaikan market gap gitu, celah antar pasarnya. Jadi ada bagian dari pasar yang belum terlayani dengan baik gitu. Makanya ada bagian pasar yang kurang puas. Nah, SAM ini yang kalian sasar biasanya. SAM ini yang kalian sasar. Gitu. SAM. Tapi sebenarnya ini tuh materi nanti di bisnis plan, guys. Jika kan belum paham-paham banget, gak apa-apa. Santai dulu aja. Nanti di paham lah. Nanti dipelajari lebih lanjut di materi bisnis plan. Gitu. Jadi SAM-nya dari semua yang butuh cuci baju kilat ya yang di Tembalang gitu. Ada di Tembalang, mahasiswa Tembalang, ya masyarakat Tembalang gitu. SOM-nya, ya ini ngarang aja lah ya, secara cepat. SOM-nya itu ya yang deket banget sama laundry kalian, atau kalian punya strategi nih untuk mencapai SOM tersebut gitu. Ya intinya begitulah ya. Kalian udah punya strategi, ya ini mah penjelasan. Mungkin contohnya mahasiswa yang sudah terkena atau masyarakat yang sudah terkena strategi promosi kalian. Begitu. Nah, ini nanti kuncinya tuh ada di angkanya, guys. Jadi buat Tamsamsum ini buat ngukur seberapa besar market yang ada gitu, seberapa besar market potensial yang kalian layani gitu. Contohnya YouTube. YouTube ini 500 juta. Oke. Dia punya kemungkinan untuk nge-grow sampai 3 miliar. Dia punya kemungkinan lagi untuk nge-grow sampai 5 miliar gitu. Gitu. Jadi kayak SOM itu market yang bisa kalian ambil dalam waktu dekat, SAM itu jangka panjang, TAM itu kalau kalian benar-benar menguasai gitu. Benar-benar menjadikan lautan sebagai milik kalian gitu. Itu TAM gitu. Ada yang mau tanya lagi? Atau mungkin masih kurang jelas? Beneran nggak tuh? Ya, ya. Paham nggak? Paham. Sumpah. Beneran nggak tuh? Jadi TAM tuh universal, terus SAM itu yang mendekati, terus SOM itu yang paling dekat, mungkin yang udah kena promo atau udah langganan gitu-gitu. Betul, betul, Ya betul, udah, betul. oke. Ayo mau tanya lagi? Ini nanti kalian kalau bikin BMC ya triknya adalah kayak gini inilah nanti. Kurang lebih strukturnya atau aturannya kayak gini. Wah, ini aset intelektual ini bisa aku jual ini. Nggak semua orang tahu ini. Gila. Sebenarnya BMC itu kalau di MBA atau di S2 manajemen, ini BMC ini 3 SKS, guys. Jadi wajar aja lah kalau kalian masih agak bingung-bingung. 3 SKS ini sebenarnya. Bahkan untuk mahasiswa S2 sekalipun. Gimana? Ada yang nanya lagi? Aku menunggu kalian ada yang tanya. Kalau gak ada yang tanya, gak aku selesain.
Mau nanya. Boleh, let's go. Jadi ini bukan tentang BMC-nya sih, cuman mau nanya kayak, jadi worksheet-nya ini wajib nggak? Wajib Worksheet-nya nggak dikerjain nggak? wajib. Nggak Nggak wajib. Itu wajib. cuman alat bantu kalian aja. Kalian boleh pakai worksheet-nya, nggak pakai juga nggak apa-apa gitu. Jadi kan ini kan isinya kayak pertanyaan-pertanyaan panduan gitu kan. Ya siapa tahu kalian bingung buat caranya gimana. Nah di sini udah ada panduannya gitu. Kayak domain atau sektor apa yang kalian sedang eksplorasi, terus keresahan awalnya apa. Di sini kan ada instruksinya, ada contohnya, dan ada ya contoh-contoh pertanyaannya gitu. Yang mana nanti pertanyaannya itu saling terhubung, guys. Jadi jawaban dari bagian-bagian awal itu bisa dipakai di dipakai di soal-soal berikutnya. Contohnya ini bagian dari eh, 3A, bagian 2, bagian 3B, tinggal salin-salin aja gitu. Jadi ini cuman panduan aja ya. Terus di sini ada validasi. Apakah setiap pen reliever benar-benar meminimalkan metrik dalam desired outcome gitu contohnya. Kayak gitu. Nah, mungkin kalian mau nanya bagian eksplorasi masalahnya juga nggak apa-apa, guys. Coba tahu masih eh, ada yang apa namanya kurang srek gitu di kalian. Begitu. Mau nanya lagi. Boleh. Jadi yang Bagus, paling bagus. pertama tuh kita harus nentuin mau bisnis apa dulu gitu baru dianalisis atau gimana? Waktu SSS atau waktu bikin Iya, BMC? SSS, Waktu SSS. SSS. Waktu SSS sebenarnya kalian boleh langsung mulai progres kalian untuk pitching day ya. Dengan kata lain, kalian boleh mulai progres kalian untuk langsung bikin BMC. Artinya kalian boleh mulai nyari masalahnya pas SSS atau kalian udah nemuin masalahnya sebelumnya terus kalian bahas di SSS atau eh, kalian belajar dulu gitu tentang BMC dan lain sebagainya lewat playbook gitu. Bebas. Jadi kalian bisa belajar playbook dulu, atau kalian bisa langsung mau progres, atau kalian mau nyicil progresnya mulai dari sekarang sebelum SSS itu bisa. Bebas saja. Baik, baik. Makasih. Oke. Udah ya. Ya, ada yang mau nambah lagi? Boleh banget ini. Bagus, aku suka pertanyaan. Karena Jadi kadang, gini, boleh. kan kemarin udah tuh kakak yang ngawasin kan buat Ya, pretest sama posttest sama benar. pengertian BMC business plan. Berarti buat pertemuan selanjutnya kayak bebas kan mau langsung nyicil BMC atau business plan. Bebas banget. Bisnis plan-nya nanti aja September. Terus BMC dulu buat aja. itunya progresnya Buat, kak ya itu kayak bikin, kemarin kan pretest sama posttest harus di screenshot terus dikasih ke sekrennya. Itu ya. gimana buatnya? Maksudnya buat Ini kan apa? Ya, ini nanti di-upload di sini, guys. Tadi kan ada contohnya nih. Mana? Ini kan ada foldernya. ASB Knowledge. Kalian masuk ke Learning Hub. Learning Hub. Oh, ini harusnya ditambah folder baru nih, SSS. Kita buat SSS BMC. Nah, ini. Itu udah ada nan- deh kayaknya di Oh, yang udah ada. DSS 1 itu. Terus cuma DSS-nya dihapus aja itu. Ada nggak? Nggak ada foldernya. Dia cuman laporan. Oh, ya, ya, ya. Laporannya. Oh, ya, 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 ya. Oh, ya, ya, ini harusnya DSS saja, Pin. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Ntar kita pindah saja. Jadi sini udah ada yang upload di sini belum? Nah, ini tinggal pindahin folder aja nih, udah jadi. Ya udah pindahin aja langsung nggak apa. Mana caranya ya? Lupa aku. Atur, Ini, atur, atur. Atur. Ya itu bisa. ASB Learning Hub. Harusnya udah muncul SSS BMC.
SSS ya. Ini tinggal tambahin SSS buat jadi satu aja lah ya. Nah, begini guys. Nanti upload di sini ya. Siapa? Hanur dan teman-teman lainnya. Jadi nanti kalau studi grup 1, laporannya dimasukin ke sini. Terus contoh laporannya kayak gimana? Kayak contohnya ya kayak gini. Yang dibikin sama Malvin. Nih, contohnya kayak gini. Nah, di sini ada. Nah, untuk SSS kalian nggak harus dokumentasi soal pretest atau posttestnya, guys. Ya kan, Pin? Kalian cukup hasilnya aja, hasil pretest posttestnya. Dibebaskan, terserah seenaknya gimana. Dibebaskan, benar. Ini ada diskusi, siapa yang nanya, terus topik pembahasannya apa. Sini ada pelaksanaannya, siapa yang hadir dan siapa yang nggak hadir. Jam berapa, secara apa, gitu. Begitu. Gimana? Dia mau nanya lagi? Udah cukup? Ini pertemuan eh, kedua terakhir sebelum kalian pitching day, guys. Kalian punya waktu 15 hari lagi. Atau 16 hari lagi. Jadi good luck semuanya. Aku doakan yang terbaik untuk kalian. Hilna. Masa Hilna? Ya, aku doakan yang terbaik untuk kalian. eh ya, ya, nggak usah terlalu mendaki-daki ketika kalian bikin solusi. Yang penting solusinya itu tepat sasaran. Yang seperti ku jelasin tadi, ini harus ya well define gitu, terdefine secara baik bahwa value-nya siapa, siapa yang diberikan value-nya, siapa yang diberikan value dan lain sebagainya gitu. Nah ini nanti kayak gini. Kalau kalian mau gambarnya ini nanti ku share juga. Kalau nggak mau ya udah. Dan yap, sepertinya jika tidak ada yang mau nanya kembali, kita akhiri dulu untuk malam ini. Terima kasih kalian sudah hadir. Ku catat, tenang aja yang hadir dan nggak hadir. Ku tandain. Ya, ya udah, ku catat aja. Ya, aku mau ucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah mau meluangkan waktu kalian di malam weekend ya. Kalian merelakan liburan kalian, istirahat kalian untuk belajar. Dan semoga apa yang kalian pelajari malam ini bermanfaat untuk esok ataupun sampai selamanya. Aku sebagai direktur dan Malvin di sini sebagai vice mengucapkan selamat malam untuk semuanya dan terima kasih. Silahkan yang ada kesibukan boleh langsung leave. Yang mau nanya boleh nanya dulu, gak apa-apa. Silahkan guys. Thank you so much. Thank you so much. Yes. Yes. You. Let's go. Silahkan. Yang mau out atau yang mau nanya boleh. Berarti pitching day-nya tentang BMC aja atau bisnis plan-nya juga sekalian? BMC aja ya. Bisnis plan-nya Yes. nanti. Ya. Yes. Oke. Ya. Bisnis plan-nya nanti tanggal 20-an September mungkin ya. Atau awal September gitu. Begitu guys. Semester depan dah pokoknya. Ya, semester depan lah pokoknya. Jadi kalian bisa menikmati liburan dulu. Tenang aja. Itu guys. Ya, silahkan. Nanti pas pitching day dikoreksi ya? Iya. Ancuy. Nanti aku mau nanya-nanya lagi lah ke HC lah. Itu prokernya mereka. Dan harusnya ini udah siap tempur ini guys. Apa namanya? BMC yang bentukannya kayak gini nih. Ini udah siap tempur ini. Tenang aja kalian.
Mau masukin ke lomba juga oke-oke aja. Ya oke banget ini. Asalkan value kalian jelas, customer kalian jelas gitu. Well defined user. Well defined user itu kuncinya guys di situ. Jadi value kalian harus benar-benar tepat sasaran gitu. Makanya di sini aku jelasin value problem discovery itu lebih panjang daripada BMC itu sendiri gitu. Karena kalau dari awalnya udah problem ya akhirnya juga problem gitu. Udah, segitu aja. Silahkan yang mau keluar atau yang mau nanya lagi boleh banget. Tidak usah malu-malu. Thank you ya guys, thank you, thank you. Oke, makasih Kak. Bye-bye. Haha, Yoi, mau yoi. ngaprak. Siap, semangat lapraknya. Dwi mau tanya nggak ini Dwi? Gimana progres SSS-nya? Aman nggak? Bulletproof. Kita stop recording dulu. Nothing to lose. Far away, Itu far. kata-kata yang di playbook yang katanya susah udah diganti belum?